Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang interview Isayama Sensei pada volume akhir Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, beredar kabar kalau mangaka Attack on Titan yaitu Isayama Hajime menyesal dengan ending yang ia buat pada manganya. Dan juga kabar tentang perubahan ending pada akhir cerita Attack on Titan. Jadi di sini kami akan luruskan semua rumor tersebut, apakah benar atau tidak. Jadi pertama kita bahas tentang perubahan endingnya. Jadi berdasarkan kabar dari interview Isayama Sensei pada tahun ini, dan versi lengkapnya dirilis pada bulan Juni. Dan ini adalah bocoran interviewnya saja, sumber second. Nah, jadi kita langsung terjemahkan saja. Volume akhir termaksud kasta sekolah akan menambahkan sekitar 8 halaman, hanya dapat menambahkan banyak halaman ini ke volume manga. Nah, jadi kasta sekolah itu maksudnya adalah cerita sampingan yang berjudul Shingeki no Case atau Attack on School's Case. Dan biasanya cerita sampingan ini memakan 2 halaman. Dan kalau dihitung dalam 8 halaman, sudah termasuk Shingeki Case, maka halaman baru yang ada di volume akhir dengan sampul cover yang telah bocor, yaitu Eren, Mikasa, dan Armin berlarian ke lereng bukit. Menjadi 6 halaman tambahan nantinya. Dan ingat, ini adalah tambahan halaman, bukan perubahan ya. Jadi endingnya tetap sama, yaitu Mikasa melihat burung di dekat pohon saat itu. Tidak ada ceritanya Eren tiba-tiba hidup atau Eren sukses meratakan dunia luar sampai 100%. Tidak sama sekali. Ini hanya penambahan halaman saja. Dan kita lanjut ke interview selanjutnya. Halaman terakhir dari 139 desain asli Isayama memiliki 5 kisi dan dibagi menjadi beberapa bagian yang sangat rinci. Itu seharusnya menunjukkan 3 orang berjalan menuju pohon di lereng bukit, namun setelah berdiskusi dengan editor, Isayama mengubah draftnya. Semakin dekat ke bab terakhir, semakin keras Isayama mencoba mencari ulasan dan komentar secara online. Meskipun Armin di manga mungkin tampak menyetujui pembantaian, Isayama berpikir itu karena kurangnya tulisannya. Tindakan Eren adalah yang terburuk dari yang terburuk, dan Armin tidak menyetujuinya. Dilihat dari hasilnya, Armin adalah penerima manfaat dari pembantaian tersebut, meskipun Armin tidak dapat memahami perpisahan terakhirnya dengan Eren. Dia masih ingin menggunakan kalimat terima kasih untuk kami karena telah menjadi pembunuh untuk menunjukkan bahwa dia adalah kaki tangan Eren untuk lebih dekat dengannya. Nah, oke, di sini kami akan jelaskan. Jadi begini, banyak yang mengatakan Armin itu badut atau tidak konsisten saat ia mengatakan bahwa ia berterima kasih pada Eren karena telah membantai dunia luar. Padahal sebelumnya Armin lah yang paling keras melarang pembantaian tersebut. Jadi garis besarnya, Armin sebenarnya tidak begitu. Armin itu hanya berterima kasih pada Eren karena telah melindungi dirinya dan teman-temannya. Tapi untuk tindakan Eren, tetap Armin tidak setuju. Tapi karena itu adalah perpisahan Armin dan Eren, makanya dibuat klimaks dengan dialog yang cukup singkat. Dan itulah yang Isayama Sensei sesali. Dalam artian Isayama sepertinya salah mengekspresikan tulisannya kepada para pembaca sehingga banyak di antara kita salah paham dengan kondisi Armin saat itu. Dan ya, sebenarnya itulah alasan Isayama Sensei kecewa. Mulai dari menggambarkan perasaannya melalui dialog Armin, plus halaman tambahan yang kurang untuk menunjukkan apa yang ia ingin sampaikan. Oke, lanjut. Bagi Isayama, bagian terakhir dari manga adalah tema yang sulit di luar kemampuannya. Isayama merasa belum bisa sepenuhnya mengekspresikan tema-tema tersebut dengan manganya, sehingga ia menyesalinya. Nah, itulah jawaban dari kenapa Isayama menyesali endingnya. Mungkin ia tak bisa dan sangat sulit. Ya, wajar sih untuk membuat ending dari masterpiece seperti Attack on Titan itu memang susah, bukan apanya, karena eksekusi cerita memang sangat penting. Kalau salah sedikit kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Sebagai contoh, ada yang bilang ending out baguslah, seperti ending Cinta Sejati. Tapi ada juga yang melihatnya Eren sebagai pecundang yang hanya bucin pada Mikasa. Dan ada juga yang melihatnya bahwa mimpi Eren akhirnya tercapai, yaitu kebebasan.
Nah, maka dari itu setidaknya halaman terbaru nanti, Isayama Sensei akan membuat satu sudut pandang buat pembacanya. Biar kita yang masih kecewa mungkin bisa jadi satu. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya. Adegan aksi favorit Isayama adalah adegan ketika Rahang Titan meraih Attack Titan di bab 104. Menurutnya adegan ini adalah puncak dari gambarnya sendiri. Ini juga mengapa tidak ada lagi adegan aksi yang besar setelah bab 104. Bab favorit Isayama bab 71 pengamat. Meskipun babnya sendiri tidak menyerupai gaya out biasa, Isayama menikmati perbedaannya. Bab 69 teman juga merupakan favoritnya. 69 dan 71 tidak mengikuti plot utama, tapi berfokus pada kisah masing-masing karakter. Ia menggambarnya dengan perasaan menggambar manga pendek satu bab. Isayama paling bahagia saat dia menggambar awal Arch Marley, adegan pertempuran di bab 91. Dia menggambarkan mereka dengan konsentrasi dan kekuatan yang ekstrim. Sekarang serial ini telah berakhir, Isayama bebas. Dia ingin berjalan di jalan dengan gelas di tangannya. Inilah yang dianggap Isayama sebagai kebebasan. Yap, akhir dari interviewnya bahwa selain Eren, akhirnya Isayama Sensei meraih kebebasannya juga. Dan kita pun juga sebagai penonton dan pembaca akhirnya bebas kan? Oke, dari judul jawabannya sudah ada kan? Kenapa Isayama Sensei menyesal? Ya, karena Isayama merasa belum bisa sepenuhnya mengekspresikan tema-tema tersebut dengan manganya. Dan apakah ada perubahan pada endingnya? Jawabannya tidak. Yang ada hanya penambahan halaman saja. Dan kita lanjut untuk pembahasan kedua, seperti apa halaman tambahannya. Berdasarkan interview yang dilakukan oleh Tuan Shadoshima dengan Tuan Kawabuko, aka editor Isayama yang terlibat dalam serialisasi Shingeki no Kyojin. Di sana ditujukan panel tambahannya atau mungkin cover volume akhirnya, di mana Eren Mikasa Armin di lereng bukit bertemu dengan masa kecil Reiner, Annie, dan yang lainnya. Nah, jika itu adalah halaman tambahannya, lalu apa yang bisa membuat hal itu terjadi? Kalau kalian teliti sih, hal ini sudah disinggung oleh Connie dan Annie, bahwa setelah mereka kembali menjadi manusia, Connie berkata bahwa Eren memberitahuku ibuku juga akan kembali menjadi manusia. Dan Annie berkata, tapi bagaimana denganmu? Kami tak pernah meminta bantuanmu. Nah, dari sini timbul pertanyaan, sejak kapan Connie dan Annie berbicara pada Eren? Jawabannya, sejak Eren membawa mereka ke dunia Path. Lebih tepatnya sama hal yang ia lakukan pada Armin. Nah, selain berbicara pada Armin, Eren juga berbicara pada teman-temannya yang lain. Dan inilah jalan yang bagus membuka halaman tambahan, yaitu ketika Eren masa kecil bertemu dengan teman-temannya versi anak-anaknya. Karena saat ia membawa Armin, Eren juga mengubah Armin jadi anak-anak. Begitu pula dengan dirinya. Oke, mungkin itu saja ya. Jika pertanyaan kalian sudah dijawab, jangan lupa tinggalkan komentar jika ada kesalahan dan masukan. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.